sebenarnya untuk materi yang seharusnya diajarkan Bu Norma itu yang hari ini yaitu KLT. Saya cek dulu ya yang sama Bu Ana ya. Jadi seharusnya itu nanti Bu Diah yang memberikan metanol, tapi itu terlanjur Bu Norma gitu ya. Jadi nanti saya akan sampaikan ke Bu Ana, kita minggu yang kemarin itu metanol, yang hari ini adalah KLT. Jadi KLT itu metode untuk mengidentifikasi nafsa. Jadi untuk Mbak Komting atau si Pen, untuk minggu depan itu berarti sudah jadwalnya Bu Diah, dan Bu Diah itu nanti tolong disampaikan. Bu Diah yang metanol itu sudah disampaikan Bu Norma. Jadi yang Bu Diah itu nanti adalah identifikasi pestisida dan formalin, ditambah kemudian yang berikutnya itu penentuan kadar parasetamol. Nanti saya ketik di chat ya untuk Mbak Sipen, tolong disampaikan ke Bu Diah supaya nggak keliru. Jadi Bu Diah tuh minggu depan tuh identifikasi pestisida dan formalin, minggu depannya lagi itu parasetamol. Nah Bu Norma hari ini akan menyampaikan materi nafsa. Nafsa itu yang dijadikan model adalah diazepam dan fenobarbital. Jadi zat-zat yang sifatnya itu adiktif. Ya, jadi narkotika dan zat-zat adiktif psikotropika itu yang dianalisis di dalam acara yang pertemuan hari ini. Nah, metode uji yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya bahan psikotropika tadi, khususnya yang dicontohkan adalah diazepam dan fenobarbital. Nah, ini hati-hati ya menggunakan diazepam dan fenobarbital ini nggak boleh sembarangan. Ini biasanya untuk orang yang mengalami depresi itu diresepkan oleh dokter. Ya, tetapi kalau tidak sedang mengalami depresi, minum obat ini berbahaya ya, nanti jadinya mengalami kecanduan gitu. Ini hati-hati terutama mahasiswa ya, jangan sampai menyalahgunakan obat-obatan seperti ini. Kalau Anda mengalami depresi atau masalah-masalah psikologis itu bukan obat yang seharusnya dicari ya, bukan obat apa itu, maksudnya jangan ke obat-obatan gitu, harusnya kita cari solusi yang lain dulu, obat itu terakhir kan gitu ya. Kok malah jadi ke sana sih Bu Norma? Iya, karena harus memahami bahwa yang kita deteksi itu adalah bahan-bahan yang termasuk golongan narkotika dan psikotropika. Itu kalau di apa itu yang pemerintah tuh punya, pemerintah tuh namanya apa? BNN. Ya, jadi BNN itu sering kali mengadakan penggerbekan, bukan penggerbekan atau pengecekan, cek urin gitu kan ya. Biasanya mereka mendatangi kantor atau sekolah-sekolah, mereka itu melakukan cek urin untuk melakukan deteksi ada penyalahgunaan nafsa atau tidak. Jadi sampel yang primer digunakan untuk pengujian zat-zat nafsa ini adalah urin. Ya. Nah, tetapi kalau di laboratorium itu yang dipraktekkan adalah zatnya. Jadi zatnya itu ada dua. Yang pertama diazepam dan yang kedua itu fenobarbital. Ini keduanya adalah bahan adiktif. Itu yang diuji ada atau tidaknya. Jadi misalnya dalam penggerbekan BNN itu ditemukan kantong gitu, sekantong bahan yang serbuk putih gitu. Nah, ini harus diuji kan ya, selain urin dari yang orang yang menyalahgunakan, itu juga bahannya itu yang diuji. Nah, kita sebagai analis bisa menganalisis urinnya, bisa juga menganalisis bahan adiktifnya gitu kan ya. Salah satu cara yang paling akurat ya di dalam mendeteksi secara kualitatif. Kualitatif itu artinya hanya menguji ini ada atau tidak ada. Ini bahan yang itu atau bukan. Tapi kita nggak bisa ngecek kadarnya, ya itu namanya uji kualitatif. Baru kalau hasilnya positif, setelah dikonfirmasi tetap positif, berarti kita uji lanjutnya adalah uji kuantitatif. Ya itu sudah tahu kalian. Tapi hari ini kita fokus pada uji kualitatif atau deteksi bahan-bahan
yang tergolong dalam nafsa, yaitu diazepam dan fenobarbital. Uji kualitatifnya seperti apa? Kalau yang Anda tahu uji kualitatifnya kan pakai tabung reaksi ya, itu biasanya uji kualitatifnya tes Gurat, tes Molis itu sebenarnya uji kualitatif ya. Nah, kalau untuk nafsa ini ada uji yang dianggap gold standar ya sebagai uji kualitatif, yaitu kromatografi lapis tipis. Mungkin Anda sudah pernah menggunakan, ada yang sudah pernah menggunakan belum? Belum ya? Malah ketawa, ngeri ya ketawa. Ada yang sudah pernah menggunakan kromatografi lapis tipis? Belum ya, belum pernah. Kalau bentuknya sudah tahu, belum bentuknya? Bentuknya belum. Ya, hari ini kita akan belajar ya tentang metode KLT. Saya share screen. Kita ke e-Fiches, kok e-Finder? Bukan ke Finder. Kita ke e-Fiches. Mana ya? Tadi itu sudah saya buka. Safari. Jadi di e-Fiches itu sudah saya masukkan file-file di pertemuan 4. Jadi Bu Nurma itu harusnya ternyata pertemuan 4. Pertemuan 3, 4. Di situ ada materi-materi ya, sudah saya upload. Yang pertama, identifikasi nafza diazepam dengan metode kromatografi lapis tipis, kemudian identifikasi nafza fenobarbital. Kita buka yang pertama dulu, yang diazepam. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat, Ibu. Jadi ini petunjuk praktikumnya, Anda akan belajar cara mengidentifikasi diazepam menggunakan metode kromatografi lapis tipis. Jadi kita harus punya bahannya dulu. Nah, kadang-kadang di laboratorium kimia, biokimia kita, itu sulit sekali melakukan identifikasi zat yang seperti heroin, kokain. Kenapa? Karena kita nggak bisa dapat sampelnya. Kan itu kan bahan yang sangat berbahaya ya untuk disalahgunakan. Jadi kita kesulitan mendapatkan sampel-sampel tersebut. Gitu, nggak ada kita yang punya ganja gitu nanti ditangkap ya, walaupun cuma berapa gram kan, walaupun untuk uji di laboratorium untuk pendidikan tetap nggak bisa, sulit sekali mendapatnya. Sehingga makanya yang bisa kita ujikan adalah ini diazepam sama fenobarbital, karena ini itu ringan, walaupun adiktif sebenarnya nggak terlalu berat, adiksinya itu tidak seperti heroin, morfin gitu ya. Dan ini bisa diresepkan dokter gitu, sehingga kita bisa dapatkan bahan ini. Nah, kita perlu sejumlah tablet sampel ya. Tablet sampelnya itu prinsipnya sih sama. Jadi saya jadikan satu aja, diazepam dan fenobarbital itu sebenarnya sama-sama diuji dengan KLT ya. Cuma bedanya itu nanti pada pelarut campurannya itu berbeda. Jadi ini sampelnya bentuk tablet, kita homogenkan, kemudian serbuk dari tablet itu ditimbang sesuai petunjuk praktikum ya. Lalu dikocok dengan metanol. Jadi metanol ini untuk melarutkan, karena bentuknya tadi itu serbuk ya, supaya menjadi cairan atau larutan dengan konsentrasi sekitar. Jadi ini karena uji kualitatif, Anda nggak perlu, Bu itu harus tepat 5,00 miligram. Enggak, karena ini uji kualitatif ya. Yang penting tuh ada bahan itu positif. Jadi sekitar 5 gram per mili nanti. Kemudian kita saring dengan kertas Whatman. Lalu kita perlu membuat larutan baku. Jadi prinsip dari metode KLT itu begini ya. Kita akan menguji apakah bahan kita itu sama dengan standar atau tidak. Jadi standarnya itu diazepam yang sudah diketahui. Tetapi kalau sampel kan kita nggak tahu tablet atau bentuknya. Tablet ini bisa diazepam, bisa yang lain gitu. Misalnya dalam penggerebekan kita dapat serbuk putih, tapi kita nggak tahu ini diazepam atau bukan ya, gitu kan? Nah, yang bisa kita lakukan, kita harus membuat standar dulu, yaitu standar diazepam. Sebagai pembanding, nanti kalau serbuk kita menunjukkan karakter yang sama dengan standar, berarti bahan kita itu adalah diazepam. Nah, karakter apa sih yang kita uji dengan metode KLT? Karakter kimia itu kan banyak.
ada warna. Kadang kalau warnanya berubah sama-sama biru, oh berarti ini bahan yang sama kan gitu ya. Ada yang kalau diuji sama-sama menghasilkan gas warna ungu misalnya, oh ini bahan yang sama kan gitu uji kualitatif. Nah sifat kimia itu banyak, jadi nggak cuman warna, nggak cuman kemampuan menjadi gas, tidak cuman kemampuan mengendap, nggak cuman itu, tetapi ada sifat kimia yang disebut dengan apa itu waktu retensi. Jadi waktu retensi itu kemampuan suatu senyawa untuk diikat oleh senyawa lain. Nah, jadi ini adalah waktu retensi yang menjadi pembanding apakah senyawa ini itu akan sama dengan standar diazepam itu berdasarkan waktu retensinya terhadap fasa diam. Nah, di dalam KLT ini ada istilah fasa diam, ada istilah fasa gerak. Fasa diamnya itu adalah lempeng, nanti akan saya tunjukkan videonya ya. Jadi ada lempeng kertas tetapi di situ sebenarnya ada absorben. Nah, ketika suatu senyawa itu dilewatkan dalam bentuk cair ya pasti ya dilewatkan atau gas gitu, itu kan akan mengikat absorben itu. Nah, berapa lama dia mengikatnya? Gitu. Nanti dibandingkan kalau senyawa itu kecil, kemungkinan dia mungkin melekatnya lebih lama dibanding senyawa yang besar. Sehingga kalau kita lihat kecepatan rambat gitu ya, kan itu dirambatkan. Begitu senyawanya tuh kecepatan rambatnya kok ternyata yang ini lebih kenceng larinya dibanding yang satunya, berarti itu senyawa yang berbeda. Ya ukurannya kemungkinan berbeda atau dia mengikat fasa diamnya itu lebih kuat yang besar tadi gitu, lebih lama merambat. Jadi kita kayak lomba lari, cepet-cepetan yang larinya duluan sampai waktu yang sama, itu berarti senyawa yang sama, tetapi kalau mereka berbeda, yang larinya cepat sama yang larinya lambat itu berbedanya jauh, maka itu dianggap senyawa yang berbeda. Kita bandingkan berbeda dengan apa? Dengan standar. Jadi kalau kecepatan rambatnya sama dengan standar diazepam, maka senyawa serbuk hasil penggerebekan itu berarti dia sudah diazepam. Nah ini, jadi kita akan membuat larutan uji dan larutan baku ya. Jadi kita sebut larutan uji itu S, biasanya kodenya S atau sampel, larutan baku itu B, baku gitu. Nanti di lempeng itu kita tulis S, B, B itu baku. Nah, kemudian larutan A dan B, larutan uji dan baku itu nanti akan ditotolkan pada lempeng kromatografi lapis tipis. Nah, ini yang perlu diingat. Ada istilah lempeng. Lempeng ini maksudnya apa tadi? Kertas yang sudah ditempeli absorben. Ya, absorben itu untuk menguji penyerapan, jadi atau melekatnya larutan A ataupun B itu ya. Nanti mereka itu akan berikatan dengan absorben itu berapa lama gitu. Ya, jadi itu akan ditotolkan pada lempeng, tetapi lempeng itu kan diam ya. Jadi karena sifatnya absorben yang ditempelkan di kertas dia diam, maka disebut fasa diam. Lalu ada fasa gerak. Fasa gerak itu adalah campuran pelarut yang digunakan untuk membawa senyawa A ataupun B, jadi larutan uji atau baku, diazepam pada komponen sampel maupun pada baku, itu dibawanya supaya merambat ya, kan supaya merambat ke fasa diam itu dengan fasa pembawa yang yang biasa digunakan itu adalah eluan namanya. Eluan itu adalah campuran pelarut yang digunakan sebagai fasa pembawa komponen yang akan diuji. Nah, ini fasa diamnya ini terdiri dari silika gel tadi. Jadi absorbennya itu adalah silika gel GF254. Ini bisa dibeli ya. Kemudian fasa geraknya tadi adalah campuran pelarut ini. Nah, kemudian kita jenuhkan dengan indikatornya adalah kertas saring. Maksudnya gimana Bu kok penjenuhan kok dengan kertas saring? Jadi maksudnya itu campuran kloroform dan metanol ini dimasukkan ke dalam kotak kaca gitu ya, kita sebut chamber. Chamber kaca itu adalah chamber KLT. Dari situ kan ini udah menguap. Kloroform maupun metanol ini sama-sama sifatnya mudah menguap, volatil. Ya, mudah menguap gitu. Jadi nanti ruangan itu menjadi jenuh oleh eluen, oleh ini campuran pelarut ini. Nah, kita masukkan kertas saring itu maksudnya kalau kertas saring itu basah, sampai basah di dalam chamber itu berarti sudah jenuh dengan uap.
dari kloroform dan metanol. Nah, itu adalah tanda ketika kita harus memasukkan lempeng kromatografi lapis tipis yang sudah ditotol dengan larutan uji dan larutan baku gitu. Nah, volumenya berapa nih penotolan? Kira-kira 2 mikrolit, dan ini kita lakukan penotolan ke lempeng ini menggunakan tips, pipet tips ya. Ada yang kuning itu kan, kalau di lab biologi molekuler tuh ada pipet yang warna kuning itu cocok banget untuk menotol. Kemudian jarak rambatnya ini adalah ukuran lempeng ya. Ukuran lempeng itu dibuat panjang 15, lebarnya tergantung. Kalau larutan ujinya banyak, misalnya sampel A, sampel B, sampel C, sampelnya ada 5 ya, berarti lebarnya banyak sekali. Kita tergantung jumlah sampel. Tapi jarak rambat atau jarak lari lah, ibaratnya track larinya itu berapa? Larinya komponen itu ya, 15 cm. Nah, nanti itu akan dirambatkan begitu. Kita ingin tahu nanti di garis finish itu mana senyawa yang finishnya itu bareng dengan baku. Kalau finishnya jauh berbeda dengan baku, berarti itu bukan diazepam. Tapi kalau finishnya kok bareng, beriringan terus sampai selesai ya, oh ini berarti ada senyawa yang sama, artinya sampel Anda itu mengandung diazepam gitu. Nah, setelah tadi jarak rambat tadi terpenuhi sampai finish gitu ya, itu tuh kita nggak bisa langsung melihat bercaknya itu, bercak komponennya tuh finishnya sampai di mana tuh kalau dengan mata biasa tidak bisa dilihat. Bisanya dilihat itu dengan penyinaran UV. Ya. Jadi sinar UV nanti akan ada warna ungu, tapi sebenarnya kalau yang nampak itu pink ya. Kalau kita lihat di laboratorium itu bukan ungu tapi pink. Ini mungkin sebaiknya saya ganti merah muda karena memang kenyataannya itu merah muda bukan ungu. Nanti kita lihat bareng videonya ya. Kita akan buat kesepakatan itu ungu atau pink. Nah, kalau bercak tadi itu disemprot dengan larutan H2SO4 ini dalam metanol, maka bercaknya itu berubah menjadi coklat. Jadi untuk pengamatannya, kalau tadi finish ya antara larutan uji sampel yang kita nggak tahu itu diazepam atau bukan, itu akan memberi, seandainya itu memiliki warna dan nilai RF itu adalah nilai sampai di mana larinya dibagi dengan panjang lintasan larinya, kan gitu ya. RF itu sebenarnya itu perbandingan antara jarak yang ditempuh perambatan komponen dibagi dengan panjang dari itu, apa itu namanya, sebentar, memang lupa istilahnya, tapi jarak rambatnya ini kan 15. Jadi RF itu seandainya kita pakai jarak rambat 15, itu maka jarak yang ditempuh komponen ya saat dibawa oleh fase gerak dibagi dengan 15 ini. Tapi ukuran jarak rambat ini nanti beda-beda ya. Ukuran lempengnya itu bisa berbeda, jadi ini tergantung ukuran lempeng. Oke, saya kira itu untuk pengantar. Nah, sekarang kita nonton video saja supaya jelas itu tadi maksudnya apa toh gitu ya. Nah, ini yang kedua, ini fenobarbital. Nanti saya tampilkan di... Tapi yang fenobarbital ini belum dibuat videonya ya, jadi saya nggak bisa menampilkan. Yang bisa saya tampilkan tuh yang diazepam. Jadi kita ke video dulu. Jadi ini video dari lab biokimia yang dibuat untuk menjelaskan tadi apa yang disampaikan di petunjuk praktikum. Jadi penggunaan kromatografi lapis tipis untuk deteksi senyawa nafza di azepam. Bentuknya tuh kayak gini ya, diazepam tuh dijual, tapi ini harus resep dokter dan ini tadi bersifat adiktif. Sehingga masuk dalam golongan nafza. Ya, jadi ini lagunya nggak usah ya. Lagunya nggak usah, biar suara saya tidak terganggu. Nah, ini tadi yang diterangkan sama Bu Norma itu. Jadi apa sih yang dimaksud dengan kromatografi lapis tipis ya? Jadi ini adalah suatu metode pemisahan atau metode deteksi.
Mengapa kok pemisahan ya? Karena memang dipisahkan komponen itu dari tadi kan larutan ya, larutan uji gitu. Nanti komponen itu dipisahkan dari pelarutnya gitu. Pelarut si larutan uji gitu ya. Soalnya gini, KLT ini bisa juga misalnya Anda punya campuran komponen di dalam pelarut gitu, Anda mau mengidentifikasi misalnya klorofil. Ya, klorofil itu kalau Anda lewatkan KLT itu warnanya bisa kayak gini, bisa yang saya tampilkan di sini. Karena klorofil itu ternyata terdiri dari berbagai warna, nggak cuma hijau gitu ya. Jadi kalau kita lewatkan KLT itu akan terpisah, yang warna merah, kuning, biru, hijau gitu terpisah. Nah ini fungsi KLT sebagai metode pemisahan. Kalau yang dipraktekkan di praktikum hari ini itu adalah pemisah sebagai metode untuk mendeteksi komponen tertentu dibandingkan dengan standar. Apa yang dibandingkan? Yang dibandingkan adalah waktu retensinya. Waktu retensi itu disimbolkan atau dihitung sebagai RF. Tapi RF itu bukan waktu retensi sebenarnya. Waktu retensi itu ya T. Tapi yang diukur di dalam praktikum ini adalah RF-nya dan itu mencerminkan perbedaan waktu retensi. Jadi RF itu muncul karena perbedaan waktu retensi yang dimiliki senyawa kimia yang berbeda. Kalau senyawa itu sama, waktu retensinya sama. Nah, ini pemisahan komponen dalam satu campuran yang tidak mudah menguap. Jadi kalau yang dimaksud tidak mudah menguap itu adalah larutan ujinya. Jadi diazepam itu tidak menguap, ya. Itu sifatnya non volatil. Kemudian kita membutuhkan fasadium tadi yang silika gel yang ditanam pada lempeng kertas. Ya, jadi absorbennya adalah silika gel. Kemudian menggunakan fasa geraknya itu berupa pelarut campuran. Tadi kalau nggak lupa kloroform dan metanol ya. Jadi kloroform dan metanol 10:1. Gitu. 10:1. Nah, ini memanfaatkan gaya kapilaritas. Tetapi sifat yang membedakan senyawa yang ingin diamati adalah waktu retensi. Gitu. Oke, jadi kita sekilas pandang ke zatnya. Ini diazepam, valium. Jadi ini kalau di daerah-daerah perang itu penjualan valium meningkat. Ya, karena mereka kecemasan, ada bom, ada ini. Kalau kita alhamdulillah kita tinggal di tempat yang aman, insya Allah ya nggak ada kelitih. Apa kalau di Jogja lagi ada kelintih ya? Itu yang ada itu preman ya. Itu kecemasan tuh kadang dokter tuh akan meresepkan ini gitu. Tetapi harus diingat ini adalah obat psikotropika. Kadang-kadang kita gini, masa mau happy aja kita harus minum obat dulu kan berarti itu nggak sehat ya. Harusnya kita bisa bahagia tanpa obat gitu. Tetapi kadang-kadang kalau ekstrim penyebab kesedihannya itu terlalu ekstrim, tadi saya katakan perang, nah itu bisa diintervensi dengan obat. Oke ya. Terus kita lanjutkan, ini adalah bahan yang mau kita uji dan standarnya berarti adalah diazepam yang murni ya. Nah, deteksi diazepam dengan KLT ini pemisahan komponennya berdasarkan perbedaan polaritas ya, bisa sifat polaritasnya ya, like, dissolve, like. Bisa juga dari tadi ya, sebenarnya waktu retensi tadi. Jadi ikatan antara komponen itu dengan absorben. Kan absorben itu menyerap. Berapa lama dia diserap? Kalau dia sama-sama kan polaritasnya mendekati gitu ya, itu akan lama berikatan. Tapi kalau polaritasnya sangat berbeda, mereka akan berpisah. Nah, jadi ya dampak dari waktu retensi ataupun perbedaan polaritasnya adalah senyawa yang sama memiliki kecepatan rambat dengan fasadium yang sama. Gitu. Nah, ini bahan yang dibutuhkan, yang dimaksud dengan chamber itu yang ini ya. Mana tadi? Nah, nah ini yang dimaksud dengan chamber. Ini kaca. Nah, ini tergantung ada KLT yang chambernya itu besar. Yaitu tergantung ya, tergantung kebutuhan. Tetapi kalau untuk diazepam dan fenobarbital itu kita pakai yang kecil seperti ini. Terus kita butuh lempeng. Nah, ini lempengnya. Kertas yang dilapisi silika gel tadi ya untuk diazepam. Kemudian kita butuh pipet tip, kita butuh tablet diazepam,
kita butuh standar diazepam, kita butuh sinar UV ya, karena kalau nggak dilihat pakai sinar UV itu bercak yang dihasilkan, yang kita totolkan pada lempeng di akhir proses KLT itu nanti nggak bisa dilihat. Nah, kita butuh kertas saring ini untuk mengukur kejenuhan chamber sebelum kita memasukkan lempeng. Jadi ceritanya chamber ini akan diisi dengan campuran pelarut eluen, kloroform, dan metanol. Setelah itu kan menguap ya, ceritanya kan, tapi kita nggak tahu kalau nggak pakai kertas saring, kita nggak tahu kapan ini jenuhnya. Jadi ini kita masukkan kertas saring, nanti kalau kertas saringnya basah semua, itu berarti sudah jenuh, ini sudah uap-uapnya ini sudah berisi kloroform metanol gitu kan. Dan ini berbahaya, nggak boleh dihisap ya, metanol itu sangat beracun, bisa menggantikan oksigen, bisa menyerupai oksigen, jadi nanti kita bisa kekurangan oksigen. Ini harus pakai masker dan ini sebaiknya dilakukan ada ventilasi atau di lemari asam, gitu ya. Nah, kalau sudah jenuh, tadi indikatornya kertas saringnya udah basah, kertas saringnya dikeluarkan, lalu lempeng yang sudah ditotol dengan larutan diazepam, bukan larutan diazepam, sampel, larutan sampel, karena kita nggak tahu tablet ini diazepam atau enggak kan gitu ya. Ditotol larutan sampel dan ditotol baku, itu baru dimasukkan ke chamber, lalu dibiarkan ditutup supaya uapnya tadi itu akan menjadi fasa gerak yang akan membuat komponen kita merambat sampai ke garis finish. Gitu ya. Jadi itu ceritanya. Jadi yang harus dipersiapkan tadi kalau diilustrasikan ini, nah ini sebenarnya yang kita siapkan. Loh Bu, itu kok tiba-tiba ada cawan. Nah, ini tuh cawan ini untuk melarutkan ya Mbak ya, Mas ya. Jadi kalau kita punya sampel tablet tadi kan harus dilarutkan dengan metanol ya tadi ya. Itu maksudnya digerus, habis itu ditaruh di dalam cawan ini, kemudian diberi metanol sehingga bentuknya menjadi sedikit encer, itu bisa ditotolkan ke plat. Jadi notolnya kan tadi pakai ujung pipet tip ya. Kalau bentuknya padat kan nggak bisa ditotol. Nggak kelihatan di total tuh akan menempel nggak sama lempeng. Tapi kalau kita basahi, kita ambil dengan ujung pipet terus kita totolkan ke kertas, itu nanti akan kelihatan. Oh, kita sudah menotol nih ya, gitu. Komponennya sudah menempel pada apa itu lempeng silika gel tadi. Jadi kita siapkan ini diazepam standar tuh yang merah nih ya. Ini itu standar, ini benar-benar diazepam. Tapi kalau yang sampel ini yang satunya ada yang diazepam, satunya bukan. Sama-sama serbuk putih, tapi kita nggak boleh menuduh itu kan serbuk putih, dia membawa serbuk putih itu diazepam ya kan belum tentu ya. Nah kita nggak boleh menuduh itu jangan-jangan gula halus gitu ya. Bisa aja salah satu dari sampel ini adalah gula halus. Nah yang satu tuh tablet diazepam memang gitu ya. Oke, kalau sudah terus kita membutuhkan gelas ukur. Nah, ini gelas ukur untuk apa ya? Kalau kalian ingat tadi dalam membuat campuran pelarut eluen sebagai fase gerak, jadi kan campuran antara kloroform dan metanol 10:1. Nah, itu Anda mengukurnya pakai ini kan. 10:1 tuh berarti nanti kloroformnya berapa? Ya, yang jelas total volume yang dibutuhkan untuk chamber ini. Jadi untuk ini adalah chamber KLT, ya chamber KLT untuk diazepam itu kecil. Ini biasanya membutuhkan eluen atau campuran pelarut tadi sebanyak 10 mili. Jadi 10:1 dalam 10 mili. Lalu berapa Bu saya mengambil kloroformnya? Berapa saya mengambil metanol? Ya nanti ada perhitungannya. Nah itu akan diukur dengan gelas ukur ini. Jadi nanti gelas ukur ini kita ngukur kloroform, kita ngukur metanol, habis itu dicampur ke chamber terus ditutup. Karena mudah menguap tadi ya, itu berbahaya. Metanol itu berbahaya, kloroform juga berbahaya. Bisa bikin pingsan. Gitu ya, jadi harus hati-hati dalam bekerja. Oke, jadi ini pipet tipnya. Nah, ini adalah lempeng KLT yang sudah ditulisi. Nah, ini penting ya, nanti di dalam praktek itu sebenarnya Anda disuruh membuat desain dari jarak rambatnya ini. Kertas KLT ini akan dipotong-potong seperti ini, lalu Anda akan membuat titik-titiknya ini, jadi jarak dari dasar ini sekitar 1 cm, terus garis yang atas itu adalah garis finish,
Garis finish itu setengah senti dari tepi. Yang ini penotolannya. Jadi ini ada pensilnya dibuat seperti titik-titik. Ini ada 3, karena yang satu itu nanti untuk larutan baku, yang totolan kedua ini untuk sampel yang positif, yang satu untuk sampel yang negatif. Jadi gula halus gitu ya, bukan diazepam itu misalnya. Terus itu jaraknya adalah 1 cm dari tepi yang bawah. Jadi nanti posisinya yang bawah itu yang dekat dengan penotolan, yang garis finish itu nanti di atas. Posisinya ketika dimasukkan ke chamber itu posisinya di atas. Nah, garis finish itu perlu dibuat ya, supaya kita sepakat gitu. Maksudnya ini lomba larinya tuh garis finishnya mana? Masa lomba lari nggak ada garis finishnya? Garis finishnya tepi yang atas, jangan. Kalau tepi yang atas ini menjadi garis finish, nanti komponennya sudah hilang. Sampai sini komponennya hilang, sehingga kalau dilihat bercaknya nggak ada. Tetapi kalau garis finishnya itu sebelum berakhir kertas, misalnya di garis yang sudah kita buat ini setengah senti dari atas, itu nanti bercak tuh akan terlihat di bagian arena larinya ini. Terlihat, nanti bisa diukur RF-nya. RF itu adalah perbandingan jarak tempuh dari komponen dibanding jarak antara garis bawah dengan garis atas. Jadi garis bawah dengan garis atas itu biasanya kita buat 7 cm. Kalau di petunjuk praktikum tadi agak beda ya, 15 ya. Tetapi kita kalau di praktek itu ini 7 cm. Jadi lintasan larinya 7 cm, lah nanti jarak tempuhnya dia berapa? Itu kita bandingkan dengan tadi jarak larinya, lintasannya itu berapa. Oke, terus ada kertas saring, saya kira udah semuanya. Nah, sekarang kita tuh biasanya menyiapkan dulu fasa diamnya. Tadi ya dengan digambari pakai pensil, nggak boleh pakai bolpen. Ada mahasiswa melakukan pakai bolpen. Apa yang terjadi ketika itu dilewatkan fasa gerak? Bolpennya itu warna-warni gitu ya. Jadi ini titiknya ini menjadi pelangi gitu karena bolpennya itu mengandung tinta yang warnanya banyak. Tapi kalau pensil itu hanya satu karena grafit ya, kan hanya satu senyawa aja. Jadi ditotolkan ini dia tidak berpendar apa kok tidak istilahnya tidak apa ya? Tidak istilahnya apa sih Bu Norman ngomong? Istilahnya warnanya tidak memudar gitu kan, mengganggu pemandangan. Oke ya, jadi ini sudah ada ukuran-ukurannya, Anda pakai penggaris bisa membuat ini. Karena ini sudah disiapkan oleh laboran, kertasnya ukurannya itu 4 kali 9, 4 kali 9 ya? Iya, 4 kali 9. Nah, ini pokoknya diikuti aja ya. Nanti setengah senti dari atas, ini adalah garis finish, jadi 7 cm dari situ, menyisakan 1,5 saya kira ya. Nah, ini penotolannya tergantung. Kalau misalnya sampel Anda 5, berarti ada 5 titik ditambah 1 titik larutan baku ya menjadi 6 kan gitu. Tergantung kebutuhan. Jadi memotong kertas ini tergantung kebutuhan. Tapi biasanya kalau untuk praktikum hanya 3 untuk menunjukkan yang satu standar atau baku, yang satu itu sampel positif, yang satu sampel yang nggak mengandung diazepam. Oke, kalau sudah, pokoknya ini ngukur-ngukur lah ya ceritanya, kita siapkan dulu fasa diam. Nah, ini caranya. Sudah ada di video, nanti kalau nggak puas Anda nonton sendiri di rumah. Normal tadi kayak kecepatan videonya, ya sudah ditonton sendiri ya, gampang. Ini sedang dibuat titik-titiknya tadi. Jadi memang membuat titik ini agak tricky ya. Jadi ini maksud saya, di mana sih letak? Nah ini, menempatkan 3 titik ini ada aturannya, nggak boleh terlalu ke pinggir. Karena kalau terlalu ke pinggir nanti bercaknya itu kepotong oleh tepi, ya tepi lempeng. Kita harus sedemikian jaraknya antar titik itu sama. Ini agak nggak sama, tapi ini sama lah ya, dianggapnya 1 cm. Di tengah, gitu. Jadi Anda mulainya dari tengah dulu, lalu dari samping-sampingnya itu kita tinggal tarik dari tengah. Supaya nanti nggak terlalu ke pinggir. Ya. Terus nggak boleh terlalu mepet, misalnya cuma setengah senti jarak titiknya, jangan, nanti bercaknya itu kan bentuknya itu kan nggak karuan ya, bentuknya tuh kayak amuba gitu, sebenarnya kayak balon, kadang kayak amuba. Nah itu kadang-kadang nanti bisa bertumpuk kalau jaraknya ini terlalu dekat. Jadi ini aturannya tidak boleh terlalu dekat, tetapi juga tidak boleh terlalu ke pinggir. Nah itu aturannya.
Ya, itu perlu latihan ya. Nanti Anda nggak tahu bisa praktek nggak ya, ini harusnya bisa praktek di praktikum offline. Nah ini ya, terus kita tulisi yang satu tuh baku B, yang larutan A tadi itu adalah sampel, jadi boleh S1, S2 atau A1, A2 boleh. Yang penting Anda ngerti maksudnya, kalau B itu baku, S itu sampel pertama, S2 itu sampel kedua. Nah gitu ya. Oke, diukur lagi sekitar 7 cm ya, ini jarak lintasannya ini. Ini untuk menentukan RF, jadi kita harus tahu jarak lintasannya ini. Oke, lalu kita mulai mengerjakan. Nah, kita kemudian setelah membuat fasa diam tadi, preparasi fasa diam, jadi memastikan lempengnya tadi sudah siap untuk ditotol. Kemudian kita siapkan dulu eluen. Eluen ini adalah campuran pelarut yang akan digunakan sebagai pembawa, fase pembawa komponen yang mau diuji, yaitu baku dan sampel ya. Komponennya itu mau dibawa supaya merambat di lempeng. Nah, kan tadi kita resepnya 10:1 ya, kalau Anda masih ingat. Kloroformnya itu 10 rasionya dibanding 1 dengan volume totalnya itu 10 mili. Bagaimana cara membuatnya? Nah, sebelumnya coba saya tanya dulu, ada yang sudah tahu caranya menghitung? Mungkin ada yang sudah nonton di rumah atau sudah pernah melakukan? Jadi berapa banyak kloroform yang harus dituang ke dalam labu ukur nih? Kalau 10:1 di dalam 10 mili. 10 dibagi 11 dikali 1/11 dikali 10. Ini kayaknya udah nonton videonya. Oke, bagus jawabannya. Jadi kita jumlahkan ya, kan tadi 10:1 itu kita jumlahkan kan 11. Maka kloroformnya ini karena dia 10:1 terhadap metanol, maka dia adalah berapa banyak kloroformnya itu adalah 10 dibagi 11 kali 10 mili gitu. Sementara yang metanol itu nanti berarti kan cuma 1 dia ya kan, 10:1 berarti dia 1/11 kali 10 mili. Jadi sekitar itu. Nanti diukurnya pakai pakai gelas ukur yang sesuai ya, nggak usah gelas ukur yang gede gitu. Dan ini sifatnya kualitatif, jadi hanya kira-kira, misalnya 10:1-nya nggak tepat sekali, itu sebenarnya nggak apa-apa. Asalkan jangan nanti metanolnya lebih banyak dari kloroform, itu nggak boleh. Oke ya, jadi ini masing-masing, nah ini ada perhitungannya. Nah ini terus kita campur ya. Jadi yang dicampur itu berarti 10 mili. Oh, ini dimudahkan di prakteknya itu kita buat total volumenya 11 mili juga nggak apa-apa. Jadi di chambernya itu boleh 10 mili, eluen boleh 11. Nah, untuk memudahkan kita buat 11 mili totalnya sehingga nanti tinggal 10 dan 1 mili. Dicampur lalu dimasukkan ke chamber. Jangan lupa dihomogenkan ya. Jadi chambernya itu ditutup dulu terus Anda kocok-kocok gitu. Nggak boleh dalam keadaan terbuka karena ini dua-duanya berbahaya. Yang metanol ini beracun karena menyerupai oksigen, jadi bikin tubuh kita keracunan karena dikiranya oksigen padahal ini metanol sehingga tubuh kita kekurangan oksigen ya. Kloroform ini bisa bikin orang pingsan. Jadi ada orang, jangan ditiru ya, kalau di film-film tuh mereka pakai membekap pakai kloroform, serem banget ya. Itu. Ini berbahaya, jadi harus menggunakan masker. Oke, ini dipraktekkan, saya kira nggak perlu diputar semuanya. Cara melakukannya begini, di lemari asam ya. Jadi 10 mili kloroform dicampur dengan 1 mili metanol. Metanol ini tadi juga dipakai untuk melarutkan serbuk diazepam ya. Gitu. Oke, caranya seperti itu. Saya kira udah bisa nanti diputar sendiri. Nah, ini dicampur, dimasukkan ke chamber ya, dimasuk ke chamber terus ditutup. Nah, kemudian agak digoyang-goyang sedikit. Nggak usah dikocok sampai naik turun, nggak usah ya, nanti tumpah malah ya, karena tutupnya ini nggak rapet. Tutup chamber ini nggak rapet. Jadi ini Anda hanya goyang-goyang aja supaya bercampur. Nah, setelah bercampur, maka kita biarkan supaya jenuh chambernya itu dengan uap kloroform dan metanol. Jadi ada tujuannya ya, urutannya kok kita buat lempeng dulu, terus membuat eluen dulu, itu ada maksudnya gitu supaya kita sambil nunggu ini jenuh, kita melakukan
penotolan. Nah, untuk memberitahu kita chamber itu nanti sudah siap atau belum dimasuki oleh lempeng, itu kita masukkan kertas saring. Jadi kertas saringnya itu dimasukkan dalam posisi berdiri, sehingga kalau chamber ini sudah penuh dengan uap, itu nanti kertasnya kan basah ya, karena uap tadi itu membasahi kertas. Tapi kalau kertasnya masih kering separuh, nah itu berarti belum jenuh, itu belum bisa dimasuki dengan lempeng fasa diam. Ya. Nah, ini cara memasukkan kertas saringnya tuh posisinya boleh digulung gitu, boleh ya. Nah, seperti ini. Ini ada trik juga ya, kalau Bu Diah tuh biasanya triknya supaya cepat jenuh, itu beliau mengambil pipet terus LW-nya tuh diciprat-cipratkan ke kertas saringnya itu. Nanti lebih cepat jenuh ya, karena kertas saringnya itu sudah dibasahi, jadi nanti nguapnya malah makin cepat. Nah, itu bisa juga. Boleh ya, yang penting jenuh lah pokoknya gitu. Nah, salah satu caranya dengan kertas saring ini untuk memantau ini sudah jenuh atau belum. Kalau kertasnya basah ya berarti udah jenuh. Nah, kemudian sambil menunggu kejenuhan chamber, kita lakukan preparasi dan penotolan standar. Kalau standarnya tuh biasanya udah basah ya, tapi kadang-kadang kering. Nah, terus mahasiswa nanya, ini Bu masih kering ya? Kan nggak usah nanya, ini sudah ada videonya ya. Tinggal dilarutkan aja dengan metanol. Karena metanol itu mudah menguap, ketika Anda memberi metanol, itu sesaat dia memang basah, tapi lama-lama kering lagi gitu. Jadi memang itu tujuan kita pakai metanol, supaya dia nggak basah terus. Pada saat dibutuhkan, serbuk itu basah, tapi pada saat nggak dibutuhkan menjadi kering lagi, jadi lebih awet. Jadi kita pakai metanol itu karena itu. Oke, standar diazepam ini kadang habis ya, minta ke laboran. Nah, ini pas ada dan bentuknya masih cair, Anda bisa langsung menotol kalau bentuknya sudah cair. Nah, menotolnya gimana caranya? Ini di video ditunjukkan ya. Cara menotol. Tegak lurus. Ya, jadi ujung tip itu sudah ada cairan ya 0,2 mikroliter. Tadi kan kecil banget, kalau Anda pakai pipet ukur ya terlalu besar ya. Notolnya pakai tusuk gigi Bu ya, tapi kadang-kadang cairannya nggak mau nempel ya. Tapi kalau pakai pipet tip ini bisa terambil 0,2 mikrolitnya. Nah, ditotolkan seperti itu, tegak lurus ya tadi ya. Terus ada bekasnya kan. Bu, kalau terlalu banyak bagaimana? Jangan. Kalau nanti Anda mengambil dengan pipet tip terlalu banyak, itu kan nanti lingkaran basahnya kan gede gini ya. Nah, itu nanti mengganggu sebelahnya. Nanti akan bercak yang dihasilkan tuh nanti akan menumpuk. Nah, itu nggak boleh. Jadi melakukan penotolan harus sesuai prosedur, hanya sedikit. Nah, sekitar segitu aja lingkarannya ya, nggak usah gede-gede. Atau kadang-kadang nggak terambil. Nanti kalau nggak terambil nanti bercaknya nggak kelihatan, nggak tahu kita. Jadi blind gitu. Wah, bercak saya nggak ada. Jadi tadi notolnya salah. Atau notol bahan lain. Nah, ini jangan sampai ya. Atau notol cuma notol pelarut aja, nggak ada bahannya ya, jangan ya. Itu harus diperhatikan karena kita ingin mencari bercak. Oke, nah tadi sudah yang baku, sekarang untuk sampel kan masih serbuk bentuknya. Bagaimana nih menotol yang serbuk ya? Tadi ya dikasih metanol aja. Ngambilnya berapa Bu? Nggak usah ditanya karena kalau uji kualitatif tuh ya kira-kira seujung sedotan. Ini kan seujung sedotan nggak tahu ukurannya ya. Pokoknya ada seginilah. Terus kita beri metanol secukupnya aja supaya dia tuh bisa cair lah ya. Sehingga bisa diambil dengan pipet tip. Nah ini tergantung ya, kalau Anda ngambilnya terlalu sedikit, nanti mungkin bercaknya nggak nampak. Jadi bahan itu harus diperhatikan cukup, kira-kira cukuplah untuk bisa nampak di sebagai bercak nanti gitu. Nah kan gitu ya caranya ya. Diulang sampai ada yang 3 kali, ada yang 5 kali gitu ya. Kalau ini sebenarnya tergantung konsentrasi ya. Kalau tadi pekat banget, ya notolnya nggak usah banyak-banyak. Tapi kira-kira kalau terlalu encer ngambil metalnya kebanyakan Bu, berarti Anda harus menotol berkali-kali. Kan gitu ya ukurannya. Ini menotolkan sampel 1. Kita nggak tahu mana yang positif, mana yang negatif, nggak diberitahu ya. Mana yang gula halus, mana yang benar-benar diazepam, kita nggak tahu. Makanya ditotol aja, nanti hasilnya yang akan berbicara. Ya ini ya diulang, kalau dicontohkan ini
standarnya di total 3 kali, sampelnya itu 5 kali. Oke, kemudian nah, plat yang sudah ditotol itu nanti baru bisa dimasukkan ke chamber, tetapi syaratnya chambernya harus sudah jenuh. Pura-puranya nih kertasnya udah basah nih, kertas saringnya udah, jadi kita keluarkan ya. Sebenarnya mengeluarkannya harus cepat-cepat ya, tetap ditutup lagi sih harusnya. Gitu. Harusnya ditutup lagi nih karena nanti jenuhnya nguap ya, nggak jenuh lagi. Nah, ini agak kurang cepat sih kalau di video ini. Harusnya segera ditutup, kemudian dibuka sedikit untuk memasukkan lempeng, terus ditutup lagi. Jadi supaya jenuh. Kalau dibuka seperti ini, kejenuhannya berkurang, jadi nanti lebih lama merambatnya. Ya ini hanya masalahnya nanti ngerambatnya jadi lama karena tadi uapnya udah keluar. Jadi seperti ini posisinya. Yang penting pada saat memasukkan lempeng itu posisi ya. Garis finish itu harus di atas, jangan kebalik. Masa komponennya malah di atas, garis finishnya di bawah ya nggak bisa ya. Jadi jangan kebalik. Ini penting, yang di sini kritikal. Jadi ketika memasukkan lempeng ini harus dilihat. Nah ini ya posisinya. Posisinya yang garis finish itu di atas, yang ada tulisan B sampel 1, sampel 2 itu di atas. Nah yang di total ini di bawah supaya merambat komponennya kan. Kalau kebalik ya nanti komponennya masa merambat ke bawah, nggak bisa ya karena gaya kapilaritas itu dari bawah ke atas karena cairannya di bawah. Nah ini jangan sampai kebalik. Terus posisinya menyandar. Kadang ada yang miringnya ke sana ke depan lain, jadi nggak kelihatan yang bagian putih ya. Kalau yang bagian belakang tuh mengkilap, itu tidak bisa ditulisi, jadi nggak kelihatan tulisannya. Itu harusnya di posisi sandaran, jadi kan menyandar gini kertasnya ya supaya yang di total tadi kelihatan finishnya. Kalau posisinya dibalik, misalnya yang menjadi punggungnya ini yang putih, kemudian yang di bagian atas tuh yang bagian mengkilap, nanti kita nggak tahu garis finishnya itu sudah tercapai atau belum gitu. Nah, ini menyandar ya, jadi diagonal. Nah ini loh diagonal seperti ini dengan posisi yang bagian putih itu menghadap atas. Oke, terus kita tunggu. Sambil nunggu ini biasanya mengerjakan yang lain, mahasiswa uji-uji yang lain gitu. Kita tunggu. Kapan Bu? Ya nggak tahu. Waktunya bisa berbeda-beda. Nah ini mulai merambat ya. Kelihatan gaya kapilaritas tadi itu merambatnya dari cairan ini ke atas. Gitu. Nah, ini sedang membawa komponen entah itu baku, sampel itu sedang dibawa oleh fase gerak. Jadi fase geraknya itu eluen. Dibawa lari ke atas kan gitu ya, ibaratnya lomba lari. Tapi kita nggak tahu nih pemenangnya siapa karena ini cuma basah aja gitu, nggak kelihatan komponennya ya. Dengan mata biasa kita nggak bisa lihat. Nah ini sampai garis finish kira-kira pas di garis finish atau agak sebelumnya nggak apa-apa sih kalau menurut saya itu agak di sini supaya aman. Jangan sampai kebablasan ya. Jadi jangan sampai perambatannya tadi itu sudah melewati garis finish tuh. Ya, saya stop di sini. Jadi ini pas garis atau sedikit di bawahnya nggak apa-apa. Daripada berlebih nanti maksudnya sampai di ujung lempeng ini baru diangkat. Nah, jangan, komponennya udah keluar lagi dari lintasan ya. Kalau seperti ini komponennya masih ada di dalam lintasan, jadi masih bisa diamati. Tapi kalau bablas itu komponennya udah pergi di bawah, keluar lagi sama si eluen-nya ya. Nah ini pengambilannya sebenarnya yang benar tuh pakai pinset. Ya, dijepit pakai pinset gitu. Jadi tangan kita nggak menyentuh karena kalau tangan kita tuh kotor, menyentuh bagian putihnya kertas ini itu nanti bisa mengganggu pengamatan bercak. Nah, seperti ini ya dijepit pakai pinset gitu. Ini masih basah, jadi perlu dibiarkan kering sebentar. Ya, nanti cepat banget ini metanol sama kloroform kan cepat sekali menguap. Jadi cepat terus kita amati hasilnya itu dengan penyinaran UV. Jadi kita bawa ke chamber UV. Terus ini hati-hati harus pakai goggle, jadi kacamata pelindung ya karena sinar UV ini bisa merusak DNA ya. Jadi DNA kita tuh bisa dirusak oleh sinar UV. UVA, UVB itu berbahaya ya, jadi nanti bisa kena autoimun ya kalau mengalami mutasi. Oke, jadi saat pengamatan sinar UV ini kita membawa pensil.
Karena pada saat diamati di bawah sinar UV itulah bercak itu kelihatan. Kalau sinar UV-nya dimatikan, bercaknya nggak kelihatan lagi. Jadi pada saat diekspos ke sinar UV itu, kita cepet-cepet gambar pakai pensil bercaknya itu di mana. Ya, jadi itu ada bercak ya, kelihatan ya, sedang digambar. Nah, jadi bercaknya tuh mau bentuk balon, mau bentuk bulat, kotak, itu diikuti ya bentuknya. Diikuti pakai pensil. Nah, ini kebetulan bentuknya seperti ini. Bentuknya macam-macam, ada yang kayak balon, ada kayak amuba gitu. Ini ada bercak. Ada 2, yang di tengah ini tidak ada bercaknya. Yang kanan, paling kanan ada bercak sedikit di bawah yang baku. Nah, ini kita sudah dapat, kita matikan lampunya, ini kita bawa. Tuh kan nggak bisa dilihat ya bercaknya. Tadi kalau Anda lihat bercaknya warna apa ya? Coba kita lihat bareng. Penentuan warna, karena warna itu kalau disebutnya nggak sama, ini tuh warna apa sih gitu? Ya warnanya. Nah ini nggak kelihatan. Ini loh yang panah yang kursor saya. Ini kan pink ya warnanya ya. Jadi ini harusnya pink bukan ungu. Gitu. Kalau ini putih karena sudah nggak ada UV-nya. Tapi pada saat sinar UV ini warnanya adalah pink. Atau mendekati ungu sedikit ya nggak apa-apa. Oke, terus ini setelah seperti ini kita akan mengukur RF ya. Jadi perbandingan antara jarak rambat komponen dibandingkan lintasan rambatnya tadi. Terus kita caranya supaya kita bisa menarik garis tegak lurus itu, gambar itu dicari titik tengahnya, titik berat. Jadi biasanya kalau kita gambar tuh ada titik beratnya tuh di mana tuh disilang aja. Disilang seperti ini, nggak ada aturan yang pasti, pokoknya disilang aja, nanti kita akan tahu tengahnya tuh di mana. Ini kayak ngukur diameter koloni bakteri kan gitu ya. Kita ukur dari diameter sini ke sini, diameter sana ke sana, terus nanti di rata-rata. Tapi kalau ini hanya untuk mencari titik tengah, kemudian kita tarik garis tegak lurus ke arah bawah. Ini ya tegak lurus ya. Ini untuk mengukur jarak perambatan komponen. Jadi komponen kita tuh larinya sampai di sini ya, sampai ada bercaknya ini kan. Dia larinya di situ. Terus ditarik garis tegak lurus. Sama dengan yang satunya juga digituin. Terus kita ukur berapa senti, ditulis nih di sini ceritanya ya. Yang satu 6,9, yang satu berapa itu? Nggak kelihatan. Nah ini. Jadi yang kita ukur adalah B dibagi A. B ini adalah bercaknya, bercak kita tadi pura-puranya bundar. Terus kita tarik tegak luruskan dari titik totalnya. Dibagi dengan A, yaitu jarak antara garis finish itu dengan garis penotolan. Jadi RF itu ditentukan demikian. Terus ada catatan, saya nyalakan. RF itu maksimal 1 ya. 1 itu kalau sampel kita pas di garis finish gini, terus dibagi. Kan garis finishnya 7 ya tadi ya. Apa itu lintasan larinya kan 7 cm. Nah, finishnya juga di situ. Berarti kan 7 dibagi 7 1. Itu maksimal. Jadi kalau Anda dapat RF, Bu, RF-nya 2, itu pasti salah. RF-nya itu 10, Bu, nggak mungkin. Karena sejauhnya dia merambat itu dibagi 7. Nggak mungkin ya nilainya itu lebih dari 1. Terus aturan kedua, dua senyawa yang sama, jadi kalau sampel kita tadi itu mengandung diazepam, maka dia kecepatan larinya akan sama persis dengan standar ya. Tetapi ada toleransi. Toleransinya apa? Jika selisih nilai RF kurang dari atau 0,2. Karena gini, kan standar itu kan biasanya murni ya. Terus kalau yang tablet yang dijual diazepam kan udah banyak campurannya, sehingga mungkin dia sedikit sifatnya tuh tidak semurni standar. Jadi ada sedikit toleransi. Jangan saklek. Itu enggak sama persis berarti itu bukan. Enggak, ada toleransi yaitu 0,2. Jadi kita harus mengukur RF baku dan RF sampel itu diukur lalu dihitung selisihnya. Kalau masih dalam toleransi 0,2 itu berarti itu senyawa yang sama. Gitu. Tapi kalau
lebih dari 0,2 selisihnya, itu berarti bukan senyawa yang sama. Ini contohnya ya, ini kalau dari hasil praktikum tadi, ternyata standar diazepam itu memiliki jarak larinya 5,9 dibagi lintasan larinya itu 7, berarti 0,8. Ya tadi saya katakan maksimal 1. Bu, RF saya itu 1,8, Bu. Nah, itu pasti salah ya. Terus RF sampel yang pertama itu ternyata 0, kan nggak ada bercaknya ya. Ya berarti kita anggap 0. Maka itu hasil yang negatif, itu jelas bukan. Tapi ada sampel kedua nih yang ragu-ragu saya, Bu, karena dia itu nggak tepat 5,9. Maksudnya finishnya tuh nggak bareng, tepat bareng sama si standar, tetapi dia itu mendekati. Mendekatinya berapa? Nih, dia jarak perambatan komponennya itu 5,6, dari bercaknya itu jarak bercaknya itu 5,6 dibagi lintasan larinya 7. Dapatnya masih 0,8. Nah, ini berarti kan ini selisihnya kan 0 ya, di bawah 0,2. Karena selisihnya di bawah 0,2, maka sampel 2 itu adalah bahan yang sama dengan standar, atau minimal sampel 2 ini adalah zat yang mengandung senyawa yang ada di standar diazepam. Berarti dia diazepam dong, dia mengandung diazepam, iya. Nah, ini orang yang membawa sampel 2 ini harus dibawa ke kantor polisi. Enggak ya, kalau ada resep dokter enggak apa-apa, karena tadi kan ini diresepkan dokter ya, adiktif tapi ringan gitu. Tapi kalau banyak-banyak, tidak sedang sakit, depresi, tapi kok membawa diazepam, nah ini perlu diamankan ya. Kamu pengedar diazepam ya gitu. Gitu yang sampel 2 ini yang pemiliknya. Tapi kalau pemilik sampel 1 loh, ini tadi saya beli gula halus kok, ini bukan diazepam. Nah, ini hasilnya negatif. Gitu ya. Jadi RF. Ya, ini tadi perhitungan RF-nya sudah. Nah, ini kesimpulannya. Jadi dalam setiap praktikum Anda harus melaporkan hasil RF, kemudian kesimpulannya apa? Harus bisa menyimpulkan berdasarkan data RF. Jadi itu prinsip dari KLT. Oh, mudah sekali Bu, saya udah bisa itu langsung nanti kalau praktikum apa itu nama offline, oh saya bisa diazepam. Oke, yang diazepam sudah selesai. Kemudian yang belum itu fenobarbital. Prinsipnya sama, jadi saya nggak akan putar video lagi. Jadi prinsipnya tuh sama, fenobarbital itu ujinya dengan diazepam sama-sama dengan KLT. Bedanya apa? Ini ya. Oh, ada reaksi khusus nih. Si larutan tuh perlu dicampur dulu dengan ini ya. Tapi ini biasanya sudah dikerjakan oleh laboran. Jadi Anda nggak perlu melakukan. Anda siapkan aja serbuk tablet fenobarbital tadi gitu ya. Kemudian boleh pakai metanol, boleh pakai etanol. Jadi pokoknya 2 pelarut ini, etanol metanol sangat populer di lab kimia ya, karena mereka tuh melarutkan tapi juga terus menguap gitu loh. Jadi misalnya kita ingin mencampur 2 serbuk, ya campur aja pakai etanol, terus nanti dibiarkan etanolnya menguap, nah itu udah bercampur mereka kan gitu ya. Jadi itu etanol dan metanol itu sifatnya mirip, tetapi lebih cepat menguapnya yang metanol. Karena jumlah atom C-nya cuma 1, kalau etanol kan C-nya 2. C terus mengikat gugus hidroksil ya, etanol itu. Kalau metanol tuh karbonnya cuma 1, langsung mengikat gugus hidroksil. Kalau propanol C-nya 3, kalau butanol C-nya 4 kan gitu ya. Pentanol C-nya 5, itu semuanya kelompok alkohol. Yang paling kecil tuh metanol, dan itu yang paling berbahaya metanol itu ya. Terus kemudian kita siapkan baku ya, tadi bakunya ya biasanya ditaruh di botol merah tadi ya. Sama gitu. Sama yang berbeda di sini nih kalau Anda lihat. Nah, kalau tadi kan 10:1 kloroform dan metanol. Lah kalau ini etil asetat banding metanol banding amina pekat 85 10 sampai 5. Nah, biasanya mahasiswa, saya yang diazepam aja saya nggak mau ngerjain yang fenobarbital karena pelarutnya ada 3. Saya nggak ngerti caranya menghitung. Ada yang bisa membantu ya? Kalau kita harus membuat 10 mili fase gerak yang terdiri dari etil asetat, metanol, dan amina pekat dengan perbandingan 85-10:5. Berapa yang harus disiapkan etil asetatnya? Ada yang tahu caranya?
Silakan kalau ada yang bisa membantu atau saya coba menunjuk ya. 5/100 Ibu kali 10. 85/100 kali 10 ya Mas ya. Wah, mantap. Dari mana 100-nya? 85 tambah 10 tambah 5. Ya, berarti sudah ngerti ya, mau 3 komponen, mau 5 komponen, saya juga udah bisa ngitung, Bu. Wow. Karena ini ditambahkan aja nih rasionya, 85 tambah 10 tambah 5 gitu kan, itu 100. Jadi nanti etil asetatnya 85/100 kali total volumenya 10. Nah, total volume itu harus diketahui, kalau nggak diketahui ini bikin berapa nih, pada bingung ya. Harus diketahui mau bikin 11 mili juga boleh. Tadi ada yang 11, kadang-kadang 10 ya tergantung. Karena kualitatif tuh ya kira-kira yang penting kerendam lah si lempengnya tadi kira-kira pelarut pembawanya itu cukup untuk sampai merambatkan sampai ke garis finish. Oke ya, sama prinsipnya pakai kertas saring untuk penjenuhan. Terus volume penotolan ini 10 mikrolit Bu. Ya, ini pokoknya nanti pakai pipet tip lah. Itu berapa mikrolit kan kita nggak tahu ya kira-kira. Kalau yang fenobarbital itu warnanya ungu. Oke, ya. Kalau yang diazepam tadi pink atau merah muda. Kalau tadi disemprot dengan H2SO4 bercaknya tadi ya habis diamati dengan sinar UV itu ada bercak warnanya pink. Coba kita lihat sekarang pakai H2SO4 supaya nggak pakai sinar UV lagi. Kan sinar UV itu berbahaya Bu. Ya udah silakan Anda pakai H2SO4. Nah nanti ada warna yang berubah. Tadi warna apa ya tadi ya? Nah kalau ini kita nggak pakai H2SO4 setelah keluar dari UV disemprot aja pakai reaksi Zwicker ya, nanti akan muncul warna merah muda. Jadi dari ungu kalau di bawah UV, kalau nggak pakai UV boleh. Misalnya lab saya nggak punya sinar UV Bu, ya sudah Anda pakai reaksi Zwicker. Sama nanti jarak rambat tuh dihitung RF-nya, ya noda itu komponen ya dibagi dengan eluasi. Tadi Bu Nurma bilangnya lintasan lari melulu ya. Ya sudah kita biar kelihatannya tuh tapi supaya jelas ya karena kalau kita menyebut lintasan larinya segini gitu kan jelas gitu. Kita istilah ya, di laboratorium itu yang tepat adalah eluasi, jarak eluasinya. Ya seperti ini. Nah ini menarik ya ada gambar seperti ini. Kalau ini gampang nih, kira-kira sampel mana yang mengandung fenobarbital? Langsung tahu kita ya, yang mana? Sampel 2. S2. Sampel 2. Kalau sampel 1? Tidak. 3. Pasti ya, pasti enggak ya ini ya. Pasti enggak. Ini kelihatannya jauh banget, tapi kalau untuk membuktikan saya bisa membuktikan Bu, dihitung aja RF-nya. Nanti RF-nya B dibandingkan RF-nya S1, kalau selisihnya lebih dari 0,2 itu dia berarti senyawa yang berbeda. Ini jelas lebih dari 0,2 ya selisihnya ya. Oke. Oke, berarti bisa ya nanti di UKOM tuh biasanya juga ditanyakan ini. Ini itu termasuk soal yang favorit untuk toksikologi pada UKOM. Biasanya Anda dikasih gambar, terus nanti ini sampelnya yang mengandung. Kadang-kadang gini ya, sampel 1 misalnya, bercaknya itu 2, nggak cuma 1. Nah ini Anda harus hati-hati. Ketika ada bercak itu 2, misalnya sampel 1 nih, Anda langsung mengatakan ini bukan fenobarbital Bu, iya kalau kayak gini jelas. Tapi kadang-kadang di sini ada lagi bercak yang kedua. Nah, berarti campuran ya. Jadi berarti senyawanya itu campuran. Jadi mungkin si penjual itu pinter mau membohongi, dicampurlah diazepam itu dengan bahan lain untuk mengecoh. Nah, ketika ada bercak kedua dan bercaknya itu posisinya ternyata sama jejer dengan yang baku, nah berarti itu tetap diazepam. Pokoknya tetap ini ada diazepamnya, mau dicampur pakai apa ini ada diazepamnya, Anda ikut ke kantor polisi gitu ya misalnya gitu. Nah, itu sudah semua. Jadi pelajaran hari ini itu adalah menguji mendeteksi bahan napsa, fenobarbital, dan diazepam menggunakan KLT. Nah, tugas Anda berikutnya adalah mengerjakan kuis ya. Karena Anda tidak mengerjakan di lab, maka waktu yang tersisa ini Anda gunakan untuk belajar sendiri, terus Anda kerjakan kuisnya. Mengerjakan kuisnya boleh besok, boleh. Kuisnya itu saya buka 5 hari. Jadi kalau Bu Norma biasanya bikin kuis tuh 5 hari ya, deadline-nya. 5 hari lebih.
Oke, jadi Anda silakan mengerjakan kuis. Jadi kuisnya itu sudah saya siapkan ya tadi ya. Bentar. Ya, saya kira bisa dikerjakan. Ya, kuisnya ini ya, kuis pertemuan 4. Silakan dikerjakan. Nah, nanti yang Budia itu akan melakukan pertemuan 5 ini ya, akan mengajar untuk pertemuan 5 dan pertemuan 7 ya, karena yang 4 dan 6 itu sudah Bu Norma. Seharusnya tuh Bu Norma tuh pertemuan 5 ini, tapi karena Bu Norma nggak tahu, malah yang diajarkan metanol, tapi sudah, metanol sudah. Berarti nanti Budia itu, sebentar saya lupa ya, Budia itu 3 dan 5 ya kalau nggak salah ya. Nanti saya WA ke Komting aja ya. Tadi yang WA saya ngasih link Zoom itu nanti akan saya beri tabel jadwal gitu. Nanti yang metanol itu sudah dengan Bu Norma gitu. Intinya untuk pertemuan berikutnya jangan metanol karena metanol sudah ya. Kalau nggak salah Budia itu berarti yang formalin pestisida dan paracetamol asetosa. Kemudian kalau yang etanol ini nanti Pak Fandi. Oke, saya kira itu dari saya untuk hari ini. Silakan mengerjakan kuis dan belajar. Bagi yang belum mengerti, yang sudah mengerti, saya sudah bisa Bu, ya udah langsung mengerjakan kuis juga boleh. Ada pertanyaan? Bu Norma, maaf izin bertanya. Kan Ya. di RPS itu kan yang pestisida kan harusnya kan minggu ini kan Bu. Nah, minggu depan itu kan sudah UTS. Berarti yang di UTS kan itu yang metanol ya Bu? Sepertinya nggak ada UTS ya untuk toksikologi ini. Ada? Oh, untuk Ada nggak? praktikum biasanya tidak ada sih Bu untuk UTS. Nggak ada, memang nggak ada UTS-nya ya. Ya itu pertanyaan yang bagus. Jadi nanti saya konfirmasi ke Bu Ana, sepertinya tidak ada UTS. Ada yang lain yang mau ditanyakan? Ibu izin bertanya. Tentang materi tadi Bu, tentang narkotika. Itu kan Ya. ganja itu kan termasuk narkoba golongan 1 ya Bu. Dulu kan di Aceh itu ganja itu dibuat sebagai bumbu dapur, tapi karena udah disalahgunakan jadi udah nggak dipakai lagi. Tapi masih ada beberapa perkampungan yang menggunakan ganja sebagai bumbu dapur. Apakah saat tes urin ada kemungkinan mereka positif ya Bu? Tentunya ada Mbak. Jadi urin itu kan hasil metabolisme. Jadi kalau orang mau ngisep pakai rokok ataupun mereka mengkonsumsi makan, itu sama-sama nanti pada akhirnya kan dibuang sisanya itu. Kanabinol ya kalau nggak salah ya, kanabinol bahan yang bisa terdeteksi di urin itu. Itu sepertinya bisa Mbak. Sebenarnya saya mau tanya juga ya, penasaran saya itu. Sebenarnya kalau kita makan ganja, itu apakah akan mengalami halusinasi begitu ya? Saya soalnya nggak tahu. Orang-orang Aceh ini Mbak, nggak ya? Enggaknya juga nggak pernah ya mungkin ya? Bukan Bu. Oh nggak, Mbaknya juga nggak pernah, jadi nggak tahu. Siapa tahu ya karena tradisi terus orang nggak tahu. Tapi apakah ada kasus orang mabuk karena makan ganja gitu loh? Nggak pernah ya kalau saya rasa ya. Ya, tapi tetap Mbak nanti di dalam metabolitnya itu ada cek tes urin itu akan ada terdeteksi. Jadi ini ada tambahan informasi ya, ketika kita misalnya petugas BNN itu melakukan penggerebekan, itu hasilnya negatif, biasanya langsung dilepas. Tapi kalau hasilnya positif, itu kita ada praduga nggak bersalah dulu, karena ketika melakukan di lapangan, screening di lapangan itu biasanya digunakan itu kit yang sifatnya itu akurasinya rendah. Jadi semacam kayak tes kehamilan, itu kan ada stripnya gitu ya. Jadi itu yang dilakukan oleh petugas BNN itu mereka akan menguji menggunakan kit seperti itu, dan itu kadang-kadang itu hasilnya bisa meleset gitu kan. Tapi kecil persentasenya, tapi ada kemungkinan. Sehingga kalau kita mendapatkan hasil positif jangan langsung menuduh ini orang yang ini bersalah. Itu harus dilakukan uji konfirmasi. Jadi uji konfirmasi itu berarti kita akan mengirim sampel urin dari yang bersangkutan itu ke pusat yang memiliki fasilitas GC ya. Jadi pakai kromatografi gas. Tuh kan? Jadi kalau kita tadi kan pakai KLT ya. Untuk uji kuantitatif itu kita pakainya kromatografi juga, tetapi yang gas atau yang liquid
Itu juga bisa kuantitatif. Jadi itu untuk uji konfirmasi. Setelah dikonfirmasi positif ada puncak gitu ya. Nanti kalau puncak itu diukur itu adalah berapa banyaknya. Berapa banyak kadarnya itu kan, orang kan kalau memakainya lama dan sering itu kan pasti lebih pekat ya, kandungan metabolitnya itu lebih tinggi daripada orang yang jarang pakai tapi ya pakai juga gitu. Kadang-kadang urin itu fail gitu ya, ada beberapa masalah yang menyebabkan urin itu menjadi tidak bisa diandalkan, terus bisa pakai rambut gitu kan ya. Tetapi yang gold standarnya itu pakai urin, dan itu Anda harus tahu berapa banyak urin yang harus diambil dari sampel itu sekitar minimal 40 mili ya. Jadi itu harus diingat, 40 mili itu minimal sampel urin yang harus diambil, karena analis kesehatan itu harus tahu. Kalau kurang dari itu bisa suruh ngulang, ambil lagi. Lah ini pipisnya sedikit nih ya, kadang ketika screening di lapangan itu disuruh minum yang agak banyak, nanti terus urinnya jadinya bisa banyak. Gitu. Itu ya, oke. Ada yang lain yang bertanya? Izin bertanya Ibu. Ya. Tadi kan bercakan dilihat melalui UV ya Ibu. Terus kita lihat sampai finishnya itu gimana ya Ibu? Sampai finishnya Kan masih di apa tadi di apa tuh chamber belum gitu sampai kan, garis finish. Nah, itu lihatnya dari itu airnya itu atau gimana Bu? Oh tadi ya, mungkin lebih baik saya tampilkan videonya ya supaya kita jadi finish tadi yang menjadi pertanyaan. Kita lihat yang chamber ya. Sebenarnya yang dimaksud finish itu adalah perambatannya yang finish ya Mas ya. Kalau bercaknya itu kita mengharapkan nggak sampai ke ujung finish gitu, karena nanti bercak itu kan pengennya utuh. Misalnya gambarnya bundar bentuknya, bercaknya itu misalnya kayak amoeba, kita ingin utuh, nggak ada yang kepotong. Kalau kita sampai rambatnya itu melewati batas, jadi yang kita lihat tuh kan ini baru memasukkan ya, kayak ceritanya ini udah dimasukkan. Nah ini, jadi finish yang dimaksud itu finish fasa geraknya yang finish Mas. Sampai ke garis yang kita buat itu. Jadi komponennya kalau posisi seperti ini, komponennya masih ada di dalam lintasan. Kita ingin bercaknya itu utuh, nggak kepotong oleh tepi ujung atas itu ya. Gitu. Itu yang menjadi pertanyaan, Mas. Oh iya Ibu, berarti apa rambatan air itu ya Bu? Iya, bukan air tapi eluen ya Mas itu. ya. Iya, eluen. Istilah yang keren ya. Istilah eluasi. Jadi jarak lari itu kita sebut eluasi. Jadi yang dimaksud garis finish itu tadi tuh jarak eluasinya itu sampai ke garis finish itu artinya perambatan eluennya harus sampai garis itu, nggak lebih. Karena kalau perambatan eluennya itu nanti melebihi garis yang kita sudah buat, kemungkinan komponennya itu kan mepet ke atas ya. Nah, jadi ini hanya masalah supaya bercaknya itu utuh gitu, nggak kepotong oleh lempeng, ujung lempengnya. Ini kan finishnya di sini nih, maksudnya finish dari eluasi, eluen. Dengan posisi seperti ini, maka bercaknya itu pasti akan lebih lambat dibanding kecepatan eluennya. Eluen itu cepat banget loh ya ngerambatnya eluen dibanding senyawa karena besar. Senyawa fenobarbital itu besar. Tadi kalau kita lihat gambar di sini, kan ada saya gambarkan nih ya. Mana sih gambar fenobarbital? Itu penting ya untuk dipahami secara kimia. Kalau senyawa itu lebih besar, maka dia pasti lebih lambat jalannya. Ya, itu juga berlaku untuk misalnya di biologi molekuler gitu kan, ada SDS phase gitu kan. Nah, itu yang merambat itu yang gede itu lebih lambat dibanding yang kecil ukuran senyawanya. Bentar. Saya mau tampilkan tadi struktur diazepam. Ada ya tadi ya.
Struktur diazepam. Nah, sementara eluennya tadi tuh kalau Anda ingat kan kloroform dan metanol. Nah, ini loh diazepam, struktur molekulnya ada cincin 3. Ya. Sementara metanol tuh hanya satu atom C dengan satu atom O dan satu atom H. COH. Jadi CH3OH. Metanol itu CH3OH, berarti hanya satu titik ini. Kalau ini kan banyak karbonnya. Saya hitung ya, diazepam ya. C dari cincin yang pertama aja udah 6. 6 kali 3. Gede banget kan ya, dibanding metanol. Metanol itu hanya satu C dengan O, oksigen itu bisa merah. H itu yang abu-abu muda. Jadi hanya kecil banget. Sementara kloroform juga gitu. Kalau kloroform itu kan kloroform itu C yang mengikat satu klor, Cl. Ya, jadi kloroform itu artinya dia satu C dengan mengikat Cl, lainnya H. Berarti kecil. Nah, kalau Anda mau lomba lari antara diazepam, kloroform sama si metanol, nah pasti yang larinya cepat tuh eluennya ya. Sampai ke garis finish, yang ini di tengah nih diazepamnya masih lambat dia. Gitu. Jadi karena sifat ini, ukuran senyawa itu juga akan mempengaruhi perambatan. Di samping kesukaan dia menempel pada silika itu akan tergantung ini tadi atom-atom penyusunnya. Jadi kadang-kadang ukurannya tuh gede, tetapi dia tuh senang berikatan dengan silika. Jadi dia berikatannya kan lama dengan fasa diam. Sehingga mau didorong sama kloroform sama si metanol pun dia tetap aku mau berikatan dulu sama silika karena kita cocok gitu ya. Jadi fasa geraknya udah cepet banget, dia tetap berikatan sama si adsorbennya. Terus ada senyawa komponen-komponen lain yang memiliki perbedaan berikatan dengan silikanya itu ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat lagi. Nah itu karena perbedaan ini ya, jadi senyawa kimia yang berbeda itu akan memiliki waktu retensi yang berbeda dengan senyawa favoritnya gitu ya, cocok-cocokan istilahnya ya. Tadi like dissolve like. Kalau seneng ya saya akan larut di situ, saya akan berikatan di situ lama. Tapi kalau saya nggak seneng, kita nggak kenal ya, kita nggak kenal, saya lewat aja gitu, nggak nempel sama sekali. Seperti metanol dan kloroform tadi dia tidak berikatan sama sekali dengan, ibaratnya dia berikatan dengan silika tapi cepat ikatannya, nggak erat. Hubungan kita hanya ini ya sebatas ini gitu, hanya sekedar lewat. Tapi kalau yang diazepam masih berinteraksi, terus dia lambat karena dia besar. Gitu Mas? Udah jelas? Iya Ibu, sudah Ibu. Terima kasih Ibu. Oke, kalau sudah jelas, saya tutup. Minggu depan dengan Budiah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.